Gerak, gerak, depan, gerak. Pak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya baik, alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Silakan sebelum kita mulai pelajaran disiapkan dulu ya. Mari Mas Zaki masuk maju. Silakan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih anak-anak ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita duduk dengan tenang, tegakkan badan, pusatkan pikiran, boleh memejamkan mata dulu ya. Bayangkan apa yang kalian alami hari ini yang menyenangkan ya, baik mulai dari bangun tidur sampai tiba di sekolah ya. Bayangkan bahwa hal itu adalah merupakan momen yang ya. Oke, sekarang saya tanya baru apa yang tadi dibayangkan? Bayangkan apa tadi yang menyenangkan? Oke, bertemu teman, senang bertemu teman ya, membuat hati gembira, bisa bercerita dengan teman-teman, begitu ya. Kalau Mas Ega, apa yang menyenangkan? Ketika masuk kelas juga lebih apa anak-anak? Lebih semangat. Oke, Bu Guru absen dulu ya hari ini. Hampir semuanya masuk ya. Siapa yang tidak masuk? Oh, ada Mas Fardan. Kemana Mas Fardan? Ada yang beritahu? Oh, masih ke Jombang. Ya. Terima kasih Mas Rangga informasinya. Ya. Oke, anak-anak, supaya kalian lebih semangat, mari kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Karena kalian hatinya sudah senang, sudah gembira, berarti sudah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Tentang matematika itu. Ya, tentang bilangan pecahan. Masih ingat ternyata ya, bilangan pecahan. Siapa yang bisa beri contoh bilangan pecahan? Ya, Nabila. 1/3. Bagaimana teman-teman? Betul dah? Betul. 2 dibagi 1 itu hasilnya berapa anak-anak? 2. Nah, hari ini kita akan belajar lagi. Selain bilangan pecahan, kita juga akan belajar tentang bilangan asli. Siapa yang tahu bilangan asli itu bilangan yang bagaimana sih? Yang seperti apa sih bilangan asli itu? Ada yang tahu? Ya, siapa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, kalau ada nolnya itu bilangan apa? Dulu kelas 5 kalau ada nolnya bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat, ada bilangan bulat positif, ada 0, ada bilangan bulat negatif. Nah, kalau dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya namanya bilangan apa itu? Kelas 5. Bilangan caca ya. Ya, masih ingat ya? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar hal yang baru, yaitu perkalian, bilangan pecahan dan bilangan asli. Nah, itu kalian tertarik enggak belajar itu? Tertarik. Kenapa kok tertarik? Seru ya. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Apa tujuan yang ingin kita capai? Yang pertama, kalian nanti bisa melakukan perkalian, bilangan pecahan dan bilangan asli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian nanti juga bisa melakukan perkalian, bilangan asli dan bilangan pecahan dibalik ya. Kemudian yang ketiga apa anak-anak? Kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan dan bilangan asli. Nanti itu. Bagaimana, tertarik enggak?
Nah, kita harus semangat supaya bisa mencapai tujuannya nanti ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Untuk menambah pemahaman kalian tentang bilangan pecahan dan bilangan asli, mari kita saksikan video berikut ini. Nanti kalian bisa membuat catatan hal-hal kecil atau pengetahuan baru yang didapat dari penayangan video berikut ini. Bisa ya? Bisa. Oke, siapkan catatannya. Mari kita saksikan video berikut ini. Kita fokuskan pada perkalian bilangan asli dengan pecahan. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 1 sampai 12 untuk siswa kelas 6 SD. Peta konsep yang akan kita pelajari dalam kelas 6 ini yaitu tentang bentuk bilangan dibagi dua, pecahan dan pecahan desimal. Untuk pecahan dibagi menjadi perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Untuk bilangan desimal, ada notasi desimal membandingkan dua desimal dan mengurutkan desimal. Ayo diingat kembali tentang konsep perkalian dan pembagian bilangan asli dan konsep pecahan yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Ayo kalian ingat kembali ya. Yang pertama, perkalian dua bilangan asli. Perhatikan beberapa kantong permen berikut ini. Yang A, berapakah banyak permen seluruhnya? Kalau kita hitung, di sini ada 4 bungkus. Satu bungkusnya ada 6 permen. Berarti kalau kita hitung satu persatu ada 24 permen. Yang B, bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Berarti karena ada 4 bungkus, 4 dikali dengan banyak permen satu bungkus 6. 4 kali 6 24. Pembagian dua bilangan asli. Terdapat 20 permen yang akan dibagikan kepada 5 orang anak. Yang A, berapa banyak permen yang diperoleh setiap anak? Kalau banyak permen ini ada 20 permen dibagi kepada 5 orang anak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu anak mendapatkan 4 permen. Sehingga kita tulis di sini 4 permen. Yang B, bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar manakah yang menunjukkan bagian pecahan 2/3? Yang A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak. Yang dihasil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cukup anak-anak. Sekarang kita fokus ke pecahan dulu. Siapa yang bisa ke depan membantu Bu Guru tentang soal nomor 1 ini? Pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang manakah yang menunjukkan bagian dari pecahan 2/, berapa itu? 2/3 ya. Nah, coba sekarang kita lihat soal yang pertama. Boleh maju satu orang. Menunjukkan pecahan berapakah yang pertama ini? Boleh dikerjakan di sini. Coba yang di arsir ini ada berapa? 6. Keseluruhan ada berapa? 10. Jadi pecahannya berapa? Siapa yang bisa maju? Yuk, silakan maju. Harus berani maju. Ya, boleh Mbak Arul. Boleh. 6/10. Bagus. Betul teman-teman? Betul. Oke. Sekarang lihat pizza. Bagian pizza
10, yang kedua 2/6, dan yang jeruknya adalah 8/12. Manakah yang merupakan pecahan 2/3? Sudah ketemu atau belum? Mana? Sudah ketemu atau belum? Belum. Berarti harus diapakan anak-anak? Disederhanakan. Kita cari FPB, faktor persekutuan paling besar dari 6 dan 10. Kira-kira sama-sama dibagi berapa ini? 2. Coba ya, 2/2. Berapa hasilnya? 6 bagi 2, 3/5. Oke, ini hasilnya. Sekarang jawaban untuk pizza. Kira-kira FPB-nya 2 dan 6 itu berapa? 2. Dibagi 2/2 ya. Berapa hasilnya? 1/3. Oke, sudah ketemu. Sekarang yang jeruk 8/12. FPB antara 8 dan 12. 2 atau 4? 4. Dibagi 4/4. 8 dibagi 4? 2. 12 bagi 4? 3. Mana ini anak-anak jawabannya kalau begitu yang mana? Jeruk. Yang C, yang jeruk. Oke, sudah ketemu. Siapa yang mau bertanya? Boleh bertanya. Kalau masih belum paham, sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, bagus. Kita lanjut. Kita buktikan apa sesuai ya yang sudah kita kerjakan ini. Oke, silakan menyaksikan. Berarti pecahannya adalah 6/10. Kalau kita sederhanakan dengan dibagi 2, 6 dibagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5. Jadi bukan 2/3. B. Bagian pisah yang dilingkari. Banyak pisah yang dipotong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi bukan 2/3. C. Bagian jeruk yang diberi tanda. Di sini ya banyak jeruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Yang diberi tanda ada 8, maka pecahannya adalah 8/12. Ini kita bagi dengan 4. Karena kelipatan 4, 8 dibagi 4, 2, 12 dibagi 4, 3. 2/3. Sehingga gambar manakah yang menunjukkan pecahan 2/3, yaitu bagian dari jeruk ini? Permasalahan agam. Oke, betul ya jawaban kita. Oke, tepuk tangan. Oke, terus, nah sekarang kita akan lanjut ke masalah. 2 ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan. Air di dalam ember besar dapat digunakan untuk menyiram 2 meter persegi kebun agam. Kita gambarkan di sini panjang yang ini yaitu 1 meter dan ini juga 1 meter. Ini panjangnya adalah 1 meter sehingga semua adalah 2 meter persegi. Ini disiram dengan menggunakan ember besar ini. Sementara itu, air di ember kecil dapat digunakan untuk menyiram 3/5 meter pangkat 2 kebun agam. Jadi bisa menyiram 2/3 ini untuk menggunakan ember yang kecil atau yang berwarna merah ini. Berapa luas kebun masing-masing yang dapat disiram jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil? Diketahui dari soal ini, kalau 1 ember yang besar dapat menyiram 2 meter persegi. Bagaimana kalau 5 ember besar? Berarti 5 ember besar sama dengan 5 dikali dengan 2 sama dengan 10 meter pangkat 2. Inilah luas jika menggunakan 5 ember besar. Kalau menggunakan ember yang kecil. Oke, untuk yang ember besar, apakah sudah bisa dipahami? Ada yang bertanya? Kira-kira 1 meter persegi ditambah 1 meter persegi jadinya 2 meter persegi. Ini untuk 1 ember yang besar. Jadi 1 ember besar itu bisa menyiram
2 meter persegi. Bagaimana kalau 5 ember yang besar atau 5 timba yang besar? Maka tinggal mengalikan berapa anak-anak? 2 dikali 5 atau 5 dikali 2. Hasilnya adalah 10 meter persegi. Maka dengan 5 ember yang besar bisa menyiram sebanyak 10 meter persegi lahan. Oke, siapa yang bertanya? Sekarang ini kan, kalau ini kan bilangan asli, yang berikutnya adalah bilangan apa? Pecahan. Ya, oke, lanjut. Oke, perhatikan lagi. Satu ember yang kecil itu bisa menyiram 3/5 meter persegi. Bagaimana kalau 5 ember yang kecil? Berarti 5 dikali 3/5. Cara mengerjakannya 5 dikali 3, 15 dibagi 5 sama dengan 3 meter pangkat 2. Atau dari sini 5 dibagi 5, 1 tinggal 3, 1 kali 3, 3. Sehingga luas kebun semuanya yaitu 10 meter pangkat 2 meter persegi ditambah dengan 3 meter persegi sama dengan 13 meter persegi. Ini adalah luas kebun yang akan disiram jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil. Eksplorasi 1.1. Sampai di sini. Ayo bereksplorasi. Anak-anak. Sebelum nanti ke soal cerita, ayo ada baiknya kita refreshing dulu supaya penyegaran ya, supaya lebih semangat lagi. Oke, silakan berdiri. Untuk teman-teman yang tidak maju, boleh mengerjakan di LK masing-masing. Ya. Ini adalah soalnya. Nah, kerjakan di lembar kerja masing-masing, yaitu tentang perkalian bilangan pecahan dan bilangan asli. Silakan ditulis untuk nomor 1,
Soalnya di atas itu sudah ada di depan. Soalnya 5 saja. Ya boleh, silakan bertanya. Kalau memang bisa disederhanakan, silakan disederhanakan sampai dengan yang kecil. Oke, itu untuk soalnya. Nomor 1/4 dikali 4 sama dengan titik-titik. Kemudian nomor 2/5 dikali 6 sama dengan titik-titik dan seterusnya. Ini adalah untuk perkalian bilangan pecahan dan bilangan asli. Oke, sambil menunggu temannya, untuk nomor 1 siapa yang bisa mengerjakan? Boleh maju? Ya bilang, bisa. Mau pakai pulpen kecil apa yang? Anak-anak, nanti kalian bisa melihat sini. Sebagian ada yang akan Bu Susi bacakan ya. Untuk kelompok tengah, silakan sambil didengarkan. Nomor 1/4 dikali 4 sama dengan titik-titik. Bisa ya? Oke. Nomor 2/5 dikali 6 sama dengan titik-titik. Boleh. Nomor 7/8 dikali 4 sama dengan titik-titik. Sudah ya? Yang kelompok tengah ya? Nomor 4 6/9 dikali 5 titik-titik. Nomor 5/8 dikali 3 sama dengan titik-titik. Untuk kelompoknya Mbak Talia dengan Mas Rangga, kalau kalian mau mengumpulkan dalam bentuk gambar boleh. Kepingin menggambar Bu saya boleh. Menggunakan kotak-kotak atau lingkaran bumi seperti jeruk tadi juga Bu boleh. Kalau pecahannya ini kepingin digambar juga Bu boleh. Ya, untuk kelompoknya Mas Dava dan Mbak Sakira, silakan melihat di soal ini dan langsung dikerjakan. Oke? Sekarang untuk nomor 2, siapa yang mau maju nomor 2? Ayo, jangan takut salah, harus berani untuk maju. Siapa yang bisa? Nomor 2. Tadi sudah, oh iya, cewek lagi boleh. Ya, boleh. Nah. Sebentar lagi nomor 3 yang cowok ya. Oke, kita simpan jawabannya. Oke. Ya, sekarang nomor 3. Siapa yang bisa? Anak cowok yang ganteng. Mana suaramu? Mas Dava, Mas Reva, boleh? Mas Arta? Nomor 3. Bisa enggak? Ayo, Mas Dava boleh maju sini. Tidak disederhanakan, tidak apa-apa. Nanti kita lakukan bersama. Ya, ya boleh bertanya. Nomor 3. Kalau memang bisa disederhanakan, bisa dijadikan pecahan campuran silakan. Kalau memang
disederhanakan dengan mencari FEB bisa, silakan, boleh ya. Ada dua alternatif itu tadi. Siap-siap cowok lagi. Cowok apa cewek? Cewek. Ya. Ayo nomor 4. Yang sana belum. Ayo kelompoknya Mbak Koman. Ayo. Siapa? Sini. Atau Monik? Ayo Mbak Monik sini. Ya. Ayo sini. Sekarang nomor 4. Boleh stand up please. Oke, nomor 5 nanti. Ya, nomor 5. Kau masih ngitung? Ya, boleh. Ya, Hasil itu ditaruh di atas. apanya? Apa di samping? Apanya? Kalau hasilnya. Hasilnya. Kalau nanti yang ini taruh di sebelah sini. Kok 07? Saja. Ah, ya betul sudah. Anak-anak coba lihat pekerjaan temannya. Hasilnya di samping. Ya, 7/8. Betul. Oke, pintar Mas Rangga. Silakan maju. Tapi nggak disebut. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kita belajar lebih lanjut kalau mau silakan. Oke, kita lihat anak-anak pekerjaan temannya ya. Oke, 1/4 dikali 4 sama dengan 1 dikali 4/4. 1 dikali 4, 4/4 sama dengan 4/4. Kok jadi betul apa salah? 4/4 sama dengan 4. Betul apa salah? Kurang betul ya. Berapa 4 dibagi 4 itu? 1. Enggak apa-apa. Kan masih belajar, ya kan? Nah, 1. Oke. Sekarang nomor 2. 2/5 dikali 6. 2 dikali 6/5. 2 kali 6 12. Oh, ini pinter. Langsung dijadikan pecahan campuran. Boleh. 12 dibagi 5, 2 sisa 2/5. Betul, oke. Sekarang nomor 3. 7/8 dikali 4. 7 dikali 4/8. Betul apa salah? Untuk nomor 3. 28/8. Oke, masih belum disederhanakan, belum dicari FPP-nya, tapi sudah betul 8. Sekarang nomor 4. 6/5/9 sama dengan 30/9. Betul atau salah? Betul. Sama dengan nomor sebelumnya, belum disederhanakan. Tidak apa? Kita lanjut nanti. Sekarang nomor 5. 5 dikali 3/8. 15/8. Oke, tepuk tangan untuk kelas 6. Sekarang silakan untuk lebih memahami, kita akan berkelompok ditanya, dijawab. Oke.
bawah. Oke, silakan seperti itu. Nanti dikasih per nomor. Nomor 1. Ada berapa soal itu anak-anak? Kali itu, Dek? Beda ya. Nah, ini boleh dihapus. Nanti semua kelompok saya harapkan bisa. Yang itu dikerjakan di kertas saja. Kertas yang tadi. Silakan diberi nama, kemudian nomor absen. Anak-anak boleh berkolaborasi. Nanti begini aja, jadi banyak pastel yang dikonsumsi adalah ya kalau misalnya iya dijawabnya seperti itu, tapi jangan lupa pakai diketahui, ditanya, dijawab. Oke ya, nanti terakhir baru oke jawab, sekarang jawab. Sekarang yang A, masih yang A. Oke. Siapa yang bertanya lagi? Sudah bisa? Jangan lupa ini 5/8. Oke, sip. Jadi banyak pastel yang dikonsumsi 75 Bu. Buat buah kue pastel. Kuenya akan disajikan pada acara arisan keluarga. Setelah acara selesai, Besti bersyukur karena kue buatannya banyak yang menyukai. Pastelnya hanya tersisa sebanyak 5/8 bagian. Hitunglah banyak kue pastel yang dikonsumsi. Ini loh. Kenapa kok dikasih 70? 600 dibagi 8 kan 75. Kok dikasih per 8 lagi? Tidak usah. Jadi banyak kue pastel yang dikonsumsi adalah 75. Nomor 1 kan ada. Oke, anak-anak, silakan nanti dipersiapkan untuk per kelompok maju mempresentasikan hasil kerjanya di depan teman-temannya. Oke? Coba untuk soal nomor 1, saya nanti tunjuk ke kelompoknya Mas Zaki, ya? Soal nomor 1. Soal nomor 2 nanti kelompoknya Mbak Sakira. Soal nomor 3 nanti kelompoknya Mbak Kalila, ya? Oke. Nanti yang lain memberikan umpan balik. Kira-kira bagaimana presentasi temannya, sudah bagus, cukup bagus, atau kurang?
Nah kalau kurangnya di mana? Nanti bisa memberikan umpan balik untuk proses perbaikan teman-temannya, ya. Oke. Kemudian jika ada pertanyaan boleh Bu, boleh. Silakan bertanya. Oke, ready? Nomor 1 dulu. Siap? Oke, silakan maju untuk kelompoknya. Mas Zaki, Mas Rangga, Mas Hafiz, dan Mas Reva. Oke, tepuk tangan teman-teman. Inilah penampilan dari kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. 1. Diketahui Desti membuat 120 kue pastel, sisa 5/8 bagian. Ditanya, A. Hitunglah banyak kue pastel yang dikonsumsi. B. Hitunglah banyak kue pastel yang tidak dikonsumsi. Dijawab, A. 120 kali 5/8 sama dengan 600/8 sama dengan 75. Jadi pastel yang dikonsumsi adalah 75. Oke, itu untuk yang A ya. Oke. Yang B, 120 kurangi 75/8 sama dengan 45/8. 45. Jadi sisa pastel yang telah dimakan yang tidak dikonsumsi adalah 45. Jadi tadi jumlah pastel yang dikonsumsi 75, yang tidak dikonsumsi 45. Bagaimana teman-teman? Oke, silakan memberikan umpan balik untuk penampilannya kelompok 2. Silakan kelompoknya Mas Ega yang memberikan umpan balik. Ya, Mbak. Alia boleh. Masakkan boleh ya. Sangat bagus dan jawabannya sudah betul tapi rangganya kurang fokus dikit. Oh iya. Siapa yang belum bagus? Oh, Mas Rangga enggak fokus. Ya, katanya kelompok 1 penampilannya itu sudah bagus, jawabannya sudah betul. Tapi Mas Rangga kurang konsentrasi. Ya Mas Rangga ya. Oke, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih Mbak Sakira. Maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kita. Soal nomor 2. Diketahui genteng yang terpasang 870. Genteng yang pecah 4/15. Ditanya, berapa banyak genteng baru yang harus disiapkan untuk pengganti genteng yang pecah? Jawabannya dikali 5/15. Hasilnya 58 dikali 4 sama dengan 232. Jadi genteng yang harus disiapkan adalah 232 genteng. 232 genteng. Oke, bagaimana penjelasan dari kelompok 2 apa? Sudah bisa dipahami? Sudah. Belum atau sudah? Belum. Perlu diulangi enggak? Perlu. Coba diulangi lagi ya. Biar teman-temannya lebih paham, lebih jelas. Tepuk tangan dulu biar semangat. Oke deh, biar semangat. Ya, coba lagi untuk kelompok 5. Tepuk semangat. Nomor 2. Diketahui genteng yang terpasang 870. Genteng yang pecah 4/15. Ditanya, berapa banyak genteng baru yang harus disiapkan untuk mengganti genteng yang pecah? Jawaban 870 dikali 4 58 kali 4 232. Jadi genteng yang harus disiapkan adalah 232 genteng. Hasilnya adalah 232 genteng. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas. Belum Mas Rangga? Sudah. Sekarang yang giliran memberikan umpan balik kelompoknya Mas Dava. Ya, berikan umpan balik untuk kelompok 5. Kira-kira bagaimana penampilannya? Kalau ada pertanyaan, ya. Sudah bagus, tapi ada yang grogi, Bu. Oh, ada yang grogi ya. Sudah bagus, tapi ada yang grogi. Besok udah usah grogi, harus lebih percaya diri. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok ini? Oh sudah, berarti sudah jelas ya. Ya, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, silakan kembali ke tempat. Iya. Oke, presentasi selanjutnya untuk soal ketiga. Silakan kelompok 3. Ya. Oke, ini kelompoknya. Silakan nanti diperkenalkan diri dulu, nama kelompoknya, nama
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan soal nomor 3. Diketahui bisa membeli telur ayam 25 kilo. Setiap kilo berisi 18 butir. Telur yang pecah ada 1/15. Ditanya, hitunglah banyak telur yang pecah. Dijawab, 25 dikali 18 sama dengan 450 dikali 1/15 sama dengan 450 dibagi 15 sama dengan 30. Jadi jumlah telur yang pecah adalah 30 butir. Bagaimana teman-teman? Bisa? Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan untuk memberikan umpan balik bagi kelompok 3. Kelompoknya Mas Rangga. Oke, ya cukup. Bagus tapi kurang menarik. Bagus tapi kurang Menarik. menarik. Apanya yang kurang menarik Mas Rangga? Iya. Oh, ketawa terus. Bukan kurang menarik. Kurang apa? Kurang serius. Mungkin masih grogi ya kelompok 3. Tapi sejauh ini minta diulangi lagi. Boleh? Boleh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Biar semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Diketahui bisa membeli telur ayam 25 kilo. Setiap kilo berisi 18 butir telur. Telur yang pecah ada 1/15. Ditanya, hitunglah banyak telur yang pecah. Dijawab, 25 dikali 18 sama dengan 450 dikali 1/15. Hasilnya 450 dibagi 15 sama dengan 30. Jadi jumlah telur yang pecah adalah 30 butir. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Jelas? Mantap? Mantap. Berikan emotnya. Ayo kalau mantap begini. Mantap. Coba. Oke, silakan Duduk. Terima kasih untuk anak-anak untuk presentasinya, untuk umpan baliknya sebagai penambah semangat teman-teman. Oke. Nah, sepertinya pada waktu diskusi kelompok itu sudah bisa menyelesaikan masalah dengan baik ya. Tadi didiskusikan dengan temannya atau kerja sendiri-sendiri? Diskusi dengan temannya. Itulah pentingnya berkolaborasi. Kalian bisa mengemukakan pendapat, bisa meminta pendapat, dan akhirnya dicari solusi terbaik. Akhirnya hasilnya bagaimana? Hasil presentasinya berjalan dengan lancar. Jawabannya juga betul semuanya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian lagi, perlu punya soal. Ya, silakan dikerjakan. Soalnya ada berapa, Bu? 4. Silakan dikerjakan di lembar kerjanya itu. Masih cukup? Masih. Kalau ada yang tidak cukup, boleh meminta lagi lembarannya. Ya, lihat soalnya di depan. Oke? Yang mau melihat boleh. Nanti yang minta dibacakan akan Bu Guru bacakan, ya. Oke. Jangan lupa seperti tadi berikan nama.
dikali 3. Oke. Sekarang nomor 3. Boleh. Soal cerita. Jadi menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ibu membeli 10 ikat rambutan. Setiap ikat beratnya 3/5 kilogram. Tentukan banyaknya rambutan yang dibeli ibu dalam kilogram. Oke, itu soal nomor 4. Sekarang nomor 5. Sawah Pak Akbar punya sawah ya, berbentuk persegi panjang. Jika panjangnya 45 meter, Waalaikumsalam, dan lebarnya 25 1/4 meter, maka tentukan luas sawah tersebut. Oke anak-anak, silakan dikerjakan. Buku boleh kelompok ini di buku, karena buku ingin tahu tingkat pemahaman kalian itu sampai di mana. Mau? Ya, ini dulu sendiri. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan per kelompok. Ya, nanti Bu Guru ambil. Terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Tetap semangat ya untuk hari ini. Kemudian sebelum kita akhiri pelajaran, bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Coba siapa yang bisa kesimpulannya? Sifat komutatif ya. Oke, bagus. Ya, jadi berlaku sifat komutatif ya. Katanya apa? Dibolak-balik hasilnya tetap sama. Contohnya 2/3 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2/3. Terjadi sifat komutatif atau apa anak-anak? Pertukaran. Oke, anak-anak baiklah, hari ini kita sudah belajar tentang perkalian, bilangan pecahan dan bilangan desimal. Begitu juga sebaliknya, belajar tentang perkalian bilangan bilangan pecahan dan bilangan asli, dan perkalian bilangan asli dan pecahan.
serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian bilangan pecahan dan bilangan asli. Oke, sebelum saya tutup, saya kepingin tanya sekali lagi kepada Mbak Talia. Hari ini kita belajar tentang apa, Mbak Talia? Perkalian bilangan pecahan dengan bilangan asli. Kita sudah belajar tentang itu. Terus bagaimana perasaannya, Mbak Nabila? Senang. Senang. Ya. Terus apa lagi? Lagi? Seru. Ya, seru. Bisa dipahami apa enggak bisa dipahami? Bisa, mudah dipahami. Nah, ternyata kalian sudah bisa mengalihkan perkalian dan perkalian bilangan pecahan dan bilangan asli, anak-anak. Nah, untuk selanjutnya sebagai tugas di rumah, tolong pelajari buku kalian di halaman 13 tentang pembagian bilangan pecahan dan bilangan asli. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar itu. Nah, untuk PR silakan dikerjakan di buku cetak halaman 11. Dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan minggu depan, boleh dikumpulkan dalam bentuk audio. Saya maunya ngomong aja, direkam, boleh. Silakan dikirim via WA, boleh. Bu, saya maunya saya di syuting bercerita tentang jawabannya, juga boleh. Bu, saya maunya menggambar aja dalam bentuk gambar, boleh. Jadi kalian bisa berkreasi sesuai dengan minat kalian. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, baiklah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Silakan Mas Segi dipimpin berdoa, ya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai, berdiri. Pada sama-sama merampil, mari gerak kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.